Capek banget. Udah makan lo lagi apa? Iya, tolong ya kaum kalau kata Cimehong yang suka lagi apa, mau makan apa, lagi apa, udah makan belum, bisa lebih berubah ya. Iya. Kayak mungkin lebih kayak gimana harimu sayang. Gitu. Hai guys, Welcome to Gadis Gelas. The Girly Pot. Pada saat selalu di setiap video kita, aku selalu berasa ada yang kurang tau gak sih? Apa? Gue berasa kita tuh nggak pernah nyebutin nama kita siapa dan kita tuh ngomongin apa di sini. Ya nggak sih? Selalu. Ya walaupun semua orang, maksudnya kita udah jelasin di video-video sebelumnya. Cuman gue berasa kan orang mungkin nggak lihat dari episode pertama, episode kedua. Mungkin yang lain 17 ini harusnya kita jelaskan lagi kita tuh siapa dan kita tuh ngomongin apa di sini. Berarti kita mulai dari episode sekarang ya? Iya, harusnya gitu. Halo, aku Sabrina. Aku Trisha, guys. Dan di sini kita di Gadis Gelas Podcast bakal ngomongin apa, Sa? Paling pintar Mas Sabrina. Jadi Gadis Gelas Podcast ini adalah podcast woman own gitu, dimana podcast ini di founderi oleh kita berdua, yang dimana kita di podcast ini tuh kita ngomongin tentang relationship, tentang cewek, tentang karir, tentang keluarga, tentang apa lagi ya, kayak hal-hal yang seputar wanita sebenarnya. Pokoknya seputar cewek. Jadi membahas apapun dari POV cewek gitu. Dan kita punya mimpi di mana kedepannya mungkin podcast ini tuh bisa menjadi sebuah komunitas cewek-cewek, ya kan, bisa berbagi, saling tukar pikiran terhadap topik-topik tertentu dan hangat. Bener banget. Nah, jadi bisa jadi pembelajaran lah ya mungkin. Bener-bener ya, mungkin ini sebenarnya sih kayak obrolan-obrolan cewek aja, kalau lagi ketemu tuh ngobrolin apa Nah, sih? bener-bener Gitu kan. soalnya kita tuh berasa setiap kali kita ngobrol berdua selalu mikir, sayang sebenarnya kalau ini tuh cuma didengar sama 2 orang doang. Walaupun hari ini kita sekarang berempat, ada Mbak Dita di sini, sama Mbak Ruslia ada di sini yang bakal bikinin kuku kita. Ya, jadi tadi kuku kita belum selesai. Ya, kuku kita belum selesai. Dan sekarang kita masih di Treat Initiative Gunawarman. Yes, betul sekali, membahas tentang hari ini adalah ini kesukaan Sabrina ini. Apa Sab? Malu. How to manipulate. How to make, bukan manipulate. How to help. Iya ya, lu nggak manipulasi aja lu, parah lu. Ya, sebutin Sa. Iya, 7 steps atau 7 hal yang membuat how to make everyone, as in semua orang itu obses sama kamu. Ya, anyone obsessed ya, bukan manipulate. Iya, bukan manipulasi. Ini saat negatif terdengar, kita saat positif kok. Kita benar-benar mau kayak gimana caranya sih gitu. Nah, hari ini seperti yang kita selalu lakukan, kita selalu promote produk-produk atau brand yang dimiliki oleh cewek-cewek juga. Di sini kita punya Apple Herbs. Di sini kita mau kasih lihat di mana ini adalah jus 100% sari buah dan herbal alami yang diolah fresh dengan bahan asli yang memiliki berbagai khasiat alami bagi tubuh. Nah, jadi kebetulan ini adalah temanku punya, Sab, namanya Masha Julia. Shout out to Masha. Thank you. Ini aku sering banget dikirimin sama dia karena ini kebetulan aku pilih 3. Ada Golden Delight, ada Anti-Flu Ginger, sama Feminine Goddess. Dan setiap minumannya ini punya fungsinya masing-masing. Nah, salah satu ini adalah Golden Delight yang dari kunyit asam jawa dan jeruk nipis. Kata Mbak Dita, untuk biar kalau yang mensnya sakit, nah minum ini nih, katanya nggak sakit, bener ya Mbak ya? Iya. Soalnya kebetulan aku tuh nggak sakit kalau dapet, jadi aku nggak tahu kebetulan. Terus ini ada yang buat anti-flu ginger, yang kalau suka sakit kalian bisa banget minum ini biar nggak cepet flu. Mungkin kita langsung cobain aja kali ya. Boleh. Lu mau cobain mana? Mbak, kamu mau yang mana Mbak? Kamu nggak mau juga Mbak? Oke. Untung belum bulan puasa, Sa. Iya, bentar lagi mau puasa loh. Oke. Ya udah, aku cobain yang anti-flu ginger kali ya. Minum ya Mbak, minum ya. Oke. Cheers dulu. Cheers. Cheers. Thank you, Masha. Thank you. Gila. Yang gua ngerasain dengan minum itu sehat, bro. Jujur, ini tuh ada campuran daun sirihnya. Wanginya tuh langsung kecium banget. Tapi rasanya tuh nggak gitu pahit, Sa. Jadi biasanya kalau daun sirih kan kayak pahit banget ya. Yang ini enggak loh. Ini setahu gue yang Feminine Goddess tuh buat bikin muka lu glowing gitu. Wow. Makanya bilang Feminine Goddess. Oke. Thank you so much Apple Herbs. Kita bakal langsung lanjut aja. Iya, kita boleh lanjut juga. Terus kita men-stop mbaknya. Oke. Nah, kita bakal membahas 7 steps
Gimana caranya bikin orang-orang atau semua orang, kita ngomong semua orang ya, obses sama lu. Rar, takut. Emangnya gimana, Sab? Semua orang udah obses belum sama lu? Aduh, belum lagi, Sa. Gue juga lagi memastering ini ya. Seven steps ini ya. Jadi sama-sama belajar ya. Iya, bener banget. Jadi di sini tuh kita bukan sebagai orang yang lebih keren atau lebih bagus atau lebih pintar atau lebih semuanya tahu, enggak. Kita juga belajar, sama-sama belajar. Oke? Yang pertama adalah Yang pertama, Master the Art of Mystery. Nah, sebelumnya emang kita di video sebelumnya kita ada sempat ngomongin tentang the art of of mystery gitu. Nah, ini pas banget gimana caranya kamu bikin orang obses kamu adalah kamu memastering atau memberlakukan the art of mystery ini ke dalam hidup kalian. Nah, caranya kayak gimana tuh, Sab? Di breakdown coba. Ya mungkin kayak di video yang kemarin tuh lebih detail ya. Kalau ini kita beberapa intinya aja, kayak kita tuh harus bisa bedain apa yang mau nggak tuh overshare gitu loh, Sa. Jadi kayak tahapan-tahapan apa sih yang harus kita lewatin nih sama orang yang kayak baru kenal atau pacar kamu atau nanti jadi suami atau istri kamu kayak gitu. Jadi ya jangan tuh overshare sih. Jadi di awal kamu bikin dia tuh lebih curious gitu, lebih penasaran gitu loh sama kamu. Sama mungkin ya private life kita juga kita harus jaga. Betul. Dijaga gitu kali ya. Jadi ya orang kan nggak perlu tahu semuanya gitu. Bener. Bukan ditutup-tutupi, tapi nggak semua hal harus kamu sharing gitu loh. Jadi apa yang menjadi masih private, kayak private life lah. Kayak nggak perlu semuanya dikasih tahu juga kan in the end. Ya maksudnya again lah, apalagi kita udah ngomongin private ya. Ya kita harus bisa pilih lah ke siapa yang kita bisa share gitu loh. Bener, masa ke orang baru kenal kita udah share tentang suatu hal yang krusial gitu dalam hidup, ya kan jangan kayak gitu juga. Gitu. Milih-milih lah, milih-milih. Oke, yang nomor 2, Sa. Tadi masih di yang kita ngomongin di keep parts of your life private and let them wonder about you, yang tadi kita udah ngomongin. Kayak ya sebagian diri kamu ya nggak usah di-expose terlalu lah. Ada beberapa bagian yang kayak tetap private. Nah, yang menurut gue lumayan menarik ini, Sab. Leave conversation at a high point, making them want more. Lu tau gak sih kalau kita zaman-zaman bikin reels, kan kita pasti ngikutin social media banget ya. Kayak kamu pasti dengar yang namanya bikin hook. Ceritanya ada part 1, part 2. Makin pengen lihat nggak lo? Iya nggak? Iya. Yang kayak misalkan kemarin tuh gue kan habis Valentine ya, kan penjual bunga nih ya guys, penjual bunga Valentine. Terus Valentine kemarin ada yang pesen bunga ke gue, Sab, 250 peonimum dan 250 hydrangea. Gedenya satu bukenya 2 meter. Itu gila banget sampai kita itu nge-shoot kan, kita shoot dong, bikin konten dan lain-lain. Nah, emang salahnya gue juga sih. Gue udah minta izin sama klien gue, boleh nggak gue post? Boleh. Cuman gue memang nggak minta izin kalau buke ini buat apa. Maksudnya kayak boleh nggak gue ngomong ini tuh buat apa? Karena kita baru tahu, Sab, ternyata di H-1 pengiriman ternyata buke ini bukan buke bahagia. Asin bukan buke happy-happy, bukan love-love gitu. Tapi ini buat buke perpisahan. Segede itu 2 biji buat perpisahan. Nah ya again lah ya, ini kita nggak mau bahas terlalu dalam karena nanti takutnya terlalu mengekspos. Iya, nanti video kita di take down. Jangan. Nah jadi dengan kita ini salah satu contohnya aja sih, dengan kita waktu itu gue ngomong kayak, tapi ini buke yang gede ini lah buke perpisahan. Nonton kalau kalian mau, kayak komen kalau kalian mau nonton part 2-nya gitu. Orang jadi penasaran. Orang sama penasaran. Kita tuh kemarin sampai udah hampir 550k views. Tapi aku harus take down sih, soalnya kan ya aku nggak mau mention terlalu banyak. Ya tapi bener juga, makanya itu nggak boleh tuh overshare sama orang. Berarti orang yang ini beli pintar juga dia. That is the art of mystery, guys. Kayak gimana caranya ya kamu leave the conversation at the high point yang kayak bikin orang kayak anjir apa ya kelanjutannya gitu. Jadi always making people kayak curious about you gitu. Benar. Okay, that's the first step. The second step, be unavailable but just enough. Be unavailable. Jadi kayak gimana tuh, Sab? Kita kayak nggak available aja. Enggak, ini sebenarnya juga mirip-mirip ya sama video kita kemarin. Jadi tuh mungkin contohnya itu kita tuh kayak
nggak usah terlalu available setiap saat, kayak pengen banget buat meet up sama seseorang atau kayak balesin chatnya terlalu menggebu-gebu, atau jadi misal 24 jam kita kayak nggak mau tidur terus balesin chat dia, itu kan kayak bener-bener itu contoh ininya sih, kayak contoh yang nggak mungkin ya, kayak contoh parahnya. Cuman ya being too available kayak gitu maksudnya. Tapi jadi orang tuh biasa aja, kayak make them feel like they have to earn your attention gitu. Kan kalau kata orang dengar-dengar tuh kayak cowok tuh pengen mengejar gitu kan. Kayak cowok itu memang punya sifat naluri itu lebih apa ya, harus ada tantangan gitu loh. Kayak ya memang bener, lu harus bikin gimana caranya dengan dia, anggapannya dia nanti dapet kita tuh nanti kayak worth it gitu. Kayak gue tuh berjuang loh buat cewek ini gitu, gue tuh berjuang buat dia, buat dapetin dia lah gitu. Dan itu bakal berasa dia juga bakal lebih menghargai nantinya. Sama mungkin kayak kita tuh juga harus buat mereka itu paham kalau waktu kita tuh juga valuable gitu loh, Masa kalau kita dikit-dikit kayak kita selalu available nih, kayak dia chat jam berapapun kita bisa, pasti kan mereka juga nih anak nggak ngapa-ngapain ya, kok dia available terus kayak gitu loh. Jadi kayak ya itu kan kadang-kadang juga berbuat negatif juga ya, kayak orang liatnya gitu. Jadi kayak show them that your time is valuable. Anjay. Tuh guys, jadi gimana sampai di step kedua? Kalian udah punya belum step 1 dan step 2? So far kita gimana step 1, step 2? Ada lah, tapi gue selalu cepet kok balas chat. Kalau Sabrina yang chat, apalagi kalau gadis gelas, gue langsung cepet dong ya, harus. Iya dong. Apalagi gadis gelas ngepost video baru, iya langsung kita cek. Jadi kalau kalian gimana nih, kalau udah subscribe belum atau notif kalau gadis gelas post video, langsung nonton guys. Kita sekarang Selasa Kamis loh guys buat video barunya. Yes, benar. Karena banyaknya permintaan juga dari teman-teman, dan juga yang minta komen juga kayak bahas ini dong Sab, bahas ini dong Sab. Jadi kita udah mau apa ya, lebih komitmen buat ngepost video lebih banyak. Benar. Jadi seminggu itu kita bakal post 2 sekarang, Selasa dan Kamis. Ditonton ya guys, disupport selalu. Terima kasih semuanya. Oke, kita balik ke topik ya. Yang ketiga nih, step yang ketiga. Build emotional depth. Build emotional depth. Membangun leveling di emosi. Gila, keren juga ya nih kata-kata ya. Pinter juga kita sama. Masa bahasa Indonesia depth? Ini ke apa? Dia dalam. Tinggi gitu. ya, dalam, tinggi. Depth itu kan kayak adanya leveling gitu loh, gue berasanya. People don't obsess over just looks. They obsess over how you make them feel. Kita pernah bahas ini nggak sih? Jadi kayak mungkin maksudnya tuh bukan cuman penampilan yang harus kita improve, tapi sebenarnya emosional tuh lebih kayak gimana pendekatan lu secara sifat gitu kali ya, kayak karakternya gitu ya. Kayak paling gampang gini sih guys, ini nggak berlaku cuman buat di relationship doang menurut gue. Even kalau misalkan mungkin yang kalau gue pernah dengar nih para apa ya, business owner gitu, mereka kan suka banget networking kan, Sab. Gimana caranya bikin orang tuh inget sama lo atau suka sama lo? Asin kayak, oh gue tadi ketemu Sabrina nih, oh tadi gue ketemu si Sasa nih yang punya baleton atau apa gitu, dan dia bisa inget lo, dan dia tuh ya makanya kita ngomong obses atau suka sama lo adalah bukan masalah kayak seberapa cakepnya lo waktu di networking event atau apapun, tapi gimana caranya lo ngebuat Sabrina ngerasain apa gitu waktu lo lagi ngomong sama gue, lo ngerti gak? Kayak misalkan dengan waktu gue ngomong sama Sabrina berasa kayak, ih si Sasa tuh bikin gue happy karena dia humoris gitu. Nah itu salah satunya, kayak orang tuh jadi kayak, oh ya gue ada yang gue inget tuh, ada yang gue kayak bisa suka nih dari dia. Atau bahkan, oh waktu gue ngomong sama Sasa, gue berasa dia tuh kalau ngomong matanya dilihat gitu loh. Kayak kan ada orang ngomong kayak, oh ya apa, kenapa gitu loh. Tapi kan ada orang yang kayak memang kalau ngomong ngelihat mata gitu. Jadi oh gue berasa kayak dia tuh ngerespek kita lah gitu. Atau bahkan inget nama lo. Kan ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh, Sab. Kayak even kita udah lama gak ketemu, tiba-tiba kayak, halo Kak Sabrina, kan kayak lu bakal kayak, ih dia ingat gue, padahal gue lupa namanya. Jadi kan lo lebih kayak, oh ya ampun dia thoughtful juga ya, kayak mikirin gue gitu. Atau kayak dia inget gue gitu. Sama mungkin contoh lainnya tuh kayak, sama kita build emotional depth di relationship tuh kayak misalnya dia lagi ada masalah, terus dia lagi cerita tentang masalahnya, ya kita di situ juga bisa kayak yang ngedengerinnya tuh gimana ya?
Lo tau gak sih orang tuh kayak ngedengerin tuh beda-beda. Ada yang kayak lu kelihatan dia tuh ngedengerinnya cuman kayak bosen nih orang gitu. Iya. Ada yang kayak beneran ngedengerin dan memberikan solusi yang baik gitu. Yang kayak kalau dengerin orang kayak ada yang sambil main HP Iya. gitu kan kayak males banget kan. Cuman kan gimana caranya lu kayak ya makanya kita ngomongin build emotional depth tuh kayak you have to have the meaningful relationship, meaningful conversation. Nah buat teman-teman kaum yang suka deep talk, nah cocok tuh. Kayak kita gitu lah, kita lumayan suka kan deep talk. Iya. Kayak bikin conversation yang memang ya apa ya quality gitu loh, as in kayak meaningful. Jadi itu conversation kayak gitu kan bakal selalu diingat atau bakal kayak membekas di hati pendengar atau kayak lawan bicara kamu gitu. Nah itu yang bisa bikin emotional depth kamu terbangun ya Iya. di teman-teman dan lainnya. Betul, yang akhirnya kamu akan membuat mereka feel seen, yang kan tadi dihargai, dan juga kayak bisa dimengerti atau didengarkan, dan itu kan perasaan-perasaan yang apa ya, yang kamu sebagai orang ya butuh effort buat ngerjain ya, nggak cuman kayak ya udah gue mau bikin meaningful conversation terus kayak udah makan belum, nggak tahu. Capek banget. Bener. Capek banget. Udah makan lagi apa? Iya. Tolong ya kaum kalau kata Cimehong, kok jadi ngomong Cimehong? Iya. Gue jadi dengerin loh gara-gara lagi viral. Apa kaum mendang-mending gitu. Iya. Lucu banget gue kayak. Oh iya sih bener. Iya biar para kaum yang suka lagi apa mau makan apa, lagi apa udah makan belum bisa lebih berubah ya. Iya. Kayak mungkin lebih kayak gimana harimu sayang gitu kan lebih. Itu kan lebih wow. enak didengar ya. Betul. Oke, lanjut. Step ke berapa sih? Keempat ini. Ya cantik banget, iya. Ya ampun nanti aku nggak sabar kasih lihat kalian. Merahnya cakep banget ya Mbak ya. Iya. Oke, step keempat Sa. Asik. Be the prize, confidence is everything. Act like you're already the best thing in their life. Kalau kata orang tuh ini bakal relatable sama manifestation gitu. Ya manifestation itu kayak bener be the price gitu, confident kayak ya karena kan again ya guys, tapi kan buat lu buat jadi confident juga you have to bring value Benar. into the table. Kalau enggak kayak apa yang gue menjadi hadiah gitu. Tapi balik lagi biar kita bisa lebih confidence juga, kita juga udah harus tahu self worth kita nggak sih Sa? Betul. Kalau kita udah tahu nih diri kita tuh seberapa valuable-nya, nah kita tuh juga confidence-nya akan terlihat muncul sendirinya nggak sih dari perilaku kita gitu. And then you have to have high standards and let them know you won't settle. Gila, ini udah kak. Ini jangan pernah kayak nunjukin kalau kita tuh kayak nggak bisa hidup tanpa dia gitu loh. Iya, Iya, betul. kayak nggak bisa Don't settle balik. for less, guys. Anjay. Show that you are desirable to others. This triggers the fear of loss. Nah, ini juga nih maksudnya kan dengan kita punya kepribadian yang baik menurut gue, kayak menyenangkan. Kayak gue yakin kan yang maksudnya yang kayak misalnya kayak lu lah Sab. Kayak orang-orang tuh selalu ngomong, ini benar, ini beneran. Lu mah Jangan kayak terbang harus dulu. bisa. Bener, Apa coba nih? denger dulu. Jadi gue kenal Sabrina guys, itu udah kayak berapa lama? 10 tahun? 10 tahun 10 tahun ada. Semua temen gue kayak temen sekolah biasanya ya kan, kayak kan rata-rata gue kenalin gitu Sabrina, atau bahkan kayak walaupun sekarang mungkin teman-teman gue juga tahu Sabrina adalah partner podcast gue, tapi kayak rata-rata teman-teman gue yang kenal sama lo tuh pada bilang kayak Sabrina tuh nyenengin. Beneran. Satu karena mukanya lu memang smiley face, lu sering dapet komplimen itu kan. Iya. Kayak even nggak usah teman-teman gue deh, nyokap gue suka ngomong, maksudnya Sabrina tuh nyenengin ya, soalnya lu tuh ketawa terus, muka lu tuh senyum terus gitu loh. Jadi menurut gue tuh kayak apa ya, nggak cuman mungkin pacar lo doang yang kayak suka sama lo, tapi kayak orang-orang tuh bisa ngeliat kenapa pacar lo suka sama lo, karena lo memang kayak secara nggak langsung ya memberikan vibe itu loh ke orang-orang. Positive vibes ya guys. Iya. Pokoknya harus positive vibes ya deket aku. Iya, dan akhirnya harus kasih tahu kalau ke cowok lo kalau ya gue itu disukain gak cuma sama lo doang, orang lain tuh suka sama gue juga tahu dengan kepribadian gue. Sombong dikit. Sombong dikit ya
mirip-mirip lah sama confidence ya. Iya, jadinya kan bukan masalah kita kayak nakut-nakutin dia, kita mau tinggalin lu tinggalin, bukan gitu ya. Tapi kan dia juga harus mikir, oh this is like the assets yang gue punya nih. Orang-orang yang suka sama cewek gue, masa gue nggak taking care cewek gue sih? Iya sih, Dengar ya benar, pacarnya benar. Sabrina. Iya. Nonton gak nih? Nonton. Kayaknya enggak deh. Kayak kemarin Sabrina baru kirim ke gue gitu posan gitu. Apa sih judul apa tulisannya, tapi kayak Intinya adalah orang yang paling gak peduli sama posan lo itu adalah cowok lo. iya lagi. Yang kayak suka skip kalau kita nggak post. Terus kayak, Iya lagi. gue liat bener banget, kayak Sasa juga relate, gue kirim. Iya gila. Gue buka-buka video aja disuruh matiin, gak jelas banget. Gue capek, bukannya support ya, dia support sih. Cuman maksud gue ya support in his way. Iya. Capek Ngakak ya. gitu gue. Oke. Nah itu kan tadi yang kayak kita harus confidence ya. Jadi kayak ya berasa jangan kayak kita tuh bisa pergi juga loh. Jangan kayak kesannya kita tuh nggak bakal kemana-mana. Kayak Betul. mau sama dia terus gitu. Betul. Oke, yang kelima, step 5 apa Sa? Gila ini menarik banget karena lately kayak gue lagi study about dopamine. Kayak maksudnya liatin lah kayak dopamine tuh dapat dari mana aja. Dopamine itu adalah ini ya kayak apa? Ngomongnya sel, maksudnya hormon yang membuat lu tuh bahagia. Dopamin. Ya. Biasanya itu dapetin dari olahraga, Sumber sinar sugar, matahari. ya dan lain-lain itu. Trigger dopamin. Itu step kelima. The high of being with you. Oke, surprise. Nah ini cara-caranya ya. Gimana caranya trigger dopamin si doi ini? Yang pertama, surprise them occasionally. Unpredictability makes people addicted. Woi. Surprise. Siapa nggak suka di-surprisein? Iya, Lu suka nggak di-surprisein? suka. Suka kan? Kayak lumayan lah kayak, oh lucu juga Iya, ya iya, gitu. Jadi itu salah satu hal yang bisa nge-trigger dopamin dari si doi-doi atau si orang-orang yang sekeliling kalian. Jadi bisa bikin dia tambah obses sama kita ya, Sa? Betul. Jadi itu salah satunya. Terus jangan lupa juga untuk belajar untuk give compliment to others. Oh, Itu. Jadi kan siapa sih yang nggak suka kalau compliment? kayak, cantik banget hari ini. Iya. Kamu, aduh rambut kamu bagus banget. Tapi ya jangan munak ya guys. Iya, Ya memang iya. kalau bagus ya murah dikit lah mulutnya, kayak give compliment Kayak kayak ini saya waktu itu kita pernah bilang suka dibeliin bunga. ah Makasih banget ya kamu udah beliin aku bunga. Aku seneng banget deh. iya Gitu. iya Jadi iya bakal iya. beliin terus. Ya, apa kita ngomongnya tuh ya kayak cycle apa gitu. ya kayak gulungan salju. Ayo teori itu kayak makin lu senengin dia makin ngelakuin ya. Iya. Kayak gitu. Yang itu. And then how to trigger dopamine adalah make experience with you exciting and different from their usual routine. Anjay, itu juga lucu sih. Kayak ya you have to be, ya kamu nggak harus jadi orang-orang yang spontaneous untuk ngelakuin hal ini, tapi ya you have to have the effort gitu loh. Kayak lu harus effort dikit kadang-kadang, kayak ya udah. Dan yang pastinya ya apalagi jadi cewek, jangan setiap kali lo pergi sama cowok lo bikin ribet aja gitu loh. Yang gue bilang cowok tuh kan suka drama kan. Iya. Gitu loh. In the end lo harus gimana caranya buat kayak nggak usah cowok deh. Kayak kalau lo pergi sama gue asap nyebelin gitu. Ya kan dikit-dikit kayak nggak mau asap duduk aja. Nggak mau asap, kalau Sa fotoin dong, nggak asap capek. Lo Iya, males iya, nggak sih iya. pergi sama gue gitu loh. Tapi kan misalnya kalau setiap kali ketemu gue, misalnya setiap pergi sama gue, ya nggak usah jauh-jauh deh. Kita berdua tuh suka banget jalan-jalan. Nah, apa hal yang bisa bikin lo tuh suka sama gue kalau kita jalan-jalan? Ya nggak ribet. Nggak Kayak, ribet, terus kita lumayan spontaneous juga, terus kayak lumayan kesukaannya lumayan sama. Nah makanya hal-hal itu yang bikin orang tuh, oh yaudah deh yuk next time gue mau lagi Jalan-jalan pergi sama lagi. Sabrina dan lain-lain. Gitu. Gitu. Yes, trigger dopamin. Oke, itu step ke-5. Sekarang step ke-6 itu adalah pull away at the right time, Sa. Woi. Mungkin bahasa Indonesia itu tarik ulur kali ya. Anjay, tarik ulur di kali ya. Waktu yang tepat. Nah, Iya. jadi waktu yang tepat tuh gimana, Sab? Aduh. Ini emang harus study dulu. Iya, mungkin kayak kalau dia udah kelihatan nih agak attach banget nih. Nah, itu kayak kita udah harus mulai agak atur-atur. Betul. Apalagi kalau ternyata kita nggak mau sama orang yang gitu kan. Iya, iya, Ya iya. nggak iya. sih? Setuju banget lagi. Jadi kayak harus, sebenarnya ini luas banget sih kayak, dan occasion-nya tuh kayak beda-beda. Ya kan, experience-nya juga beda-beda. Tapi gimana caranya kita ngerti kapan harus mundur atau kapan Anjay. harus tarik. Mungkin kalau misalnya kalian ada
case study-nya, mungkin kalian bisa komen deh. Benar, Terus nanti boleh kita banget. bisa ngomong tuh kayak, ya ini saatnya kamu tarik. Iya, Ini saatnya kamu ulur. Anjay, I hope ya kita bisa buka kelas kayak gitu. Tapi Iya, kayak iya. ya itu is a process anyway. Kayak lo tau lah kapan ya belajar untuk melihat momentum juga gitu loh. Benar. Kadang-kadang kayak nggak tahu kan tiap pasangan juga beda-beda ya menurut gue. Kadang-kadang ada pasangan yang kayak emang ketemu tiap hari tuh nggak apa-apa. Tapi ada orang yang memang kayak suka aja seminggu sekali atau bahkan ada yang ya kayak gitu loh, kayak adalah nanti agak ketemu ya break dulu gitu loh. Iya, Terus nanti kayak oh I miss you baby gitu kan. Terus dia makin erat hubungannya gitu kan. Ya tapi tapi tergantung kepribadian orang masing-masing ya. Benar, karena Nggak beda-beda. semua- Betul, nggak beda-beda banget. Kalau lo gimana Sap? Gue gimana ya? Sebenarnya gue bukan tipe yang kayak bosenan juga sih, Sa. Kayak ketemu tiap hari pun gue gak bakal bosen. Tapi kalau misalnya nggak ada experience yang baru, kayak gitu-gitu aja ya gue bosen. Bisa bosen, gitu. iya, Jadi iya. kayak bukan orangnya, tapi rutinitasnya yang gue bosen. Lo tuh bukan anak rutin gitu. Bener. Ya nggak suka Iya, rutin iya. gitu. Jadi Tapi gue mungkin juga bisa tarik ulurnya di situ kali ya. Kayak ada saatnya lu kayak coba ajakin gue kemana Iya, gitu. iya, Terus iya. kayak mungkin pas dia lagi yang gak usah ketemu ya juga gue nggak apa-apa. Iya. Karena gue ini tau gak, gue punya temen satu yang dia itu kayak kita, kayak anaknya juga spontaneous, and then dia suka nggak suka di rumah apparently, dan dia suka nyobain kafe baru terus. Oh, Sedangkan keluarga suaminya rutin banget. Bangun jam 7, jam 8 makan, 8.30 bikin kopi, jam 9 nge-gym, jam 10 kerja, jam 3 balik kayak gitu. biasanya orang-orang kayak gitu nggak mau cobain tempat baru nggak sih? Kayak Iya. dia maunya makannya di situ aja kayak udah Iya. enak, dia tahu udah enak, Iya. di situ aja. Ya. Ya jadi kayak ya udah ya dia berusaha menyesuaikan gitu. Oh. Maksudnya ya it's not a big thing buat mereka. Tapi ya it happens, ada aja orang Iya, seperti itu. Makanya kenapa kita harus kayak ya cobalah kalau udah tahu nih cewek lo orangnya kayak gini, cowok lo orang kayak gini ya lebih di Kayak sekali-sekali bolehlah cobain kafe baru Yes, gitu yes. kan. Betul Kayak sekali. Coba kayak gitu. in the end people want what they think they might lose gitu. Ini agak berat tapi bukan nggak berat sih, cuman kayak ya yang tadi kita udah bilang berkali-kali, kadang-kadang kan makin lo berasa kayak lo tuh susah dapetinnya atau bisa hilang dari lo berasa kayak lo makin pengen pegang erat gitu loh. Iya. Kalau tahu bisa hilang ya, Sa. Kalau tahu bisa hilang ya, Kalau makanya bisa kasih hilang. tahu kayaknya ke cowok-cowok ya di luar sana ya. Hati-hati, aset nih gitu Iya. ya. Lu jangan dikira gue kagak bisa hilang Iya, kan kayak oh gitu. gitu. dalam hati banget kayak Sa. Dari hati. Nggak nonton, nggak bakal nonton cowok. Jangan di-share ya guys, atau jangan dicari. Pokoknya gak bakal nonton nih orang, pokoknya gak bakal nonton. Dia Takut sampai kagak berantem. mau. Takut Iya, takut berantem katanya. Daripada gue berantem sama lu, gue mendingan gak usah nonton katanya. Udah bagus bener. Oke. Step 7-nya apa nih yang terakhir? Last but not least, kalau kata gadis gelas anjay, Iya. have a life they want to be a part of. Wow, berat boy. Coba dijelaskan Sabrina. Waduh. Gimana ya, Sa? Mungkin kayak ya balik lagi. Yang pertama kan kita harus prioritasin diri kita dulu dong. Kita tuh pengen punya kehidupan yang kayak apa sih? Dan menurut gua kalau kita pasti kan semua orang maunya yang positif nggak sih, Sa? Betul. Jadi kalau kita mengusahakan itu, terus dia juga ngeliat hidup seperti apa yang kita mau, kalau emang dia cocok dan dia lihat kayak ini orang mungkin nih cewek ada ya kayak ambisinya, atau bukan ambisi dalam negatif ya, tapi dalam positif, kayaknya dia bisa lebih obses juga ke kita karena dia lihat kita punya tujuan. Anjay, gila dalam bos. Iya kan? Iya, bener setuju banget. Jadi nggak lost gitu loh, kayak aduh gimana ya. Ya gue masih kayak gitu juga sih, masih kayak lost juga dalam kehidupan, tapi kayak kita udah tahu tujuannya apa, terus dia jadi lebih ngerti kita juga orang yang kayak gimana, kayaknya bisa bikin dia lebih obses deh. Weh, mantap guys. Ya nggak? Yes. Make them feel like they're lucky to have a spot in your life. Anjay. kan? Tapi in the end gue selalu percaya kayak maksudnya either kita di hidup cowok atau bahkan cowok itu di hidup kita, menurut kita we're both are lucky. Pastinya to find each other itu udah pasti, apalagi kalau dua-duanya sama-sama baik ya guys. Tapi in the end perasaan maksudnya lebih apa ya, bisa bersyukur atau kayak grateful to be part of each other life itu menurut gue tuh salah satu yang bikin kayak ya udah gue tuh
laki juga di hidup lu gitu. Maksudnya lu juga laki punya gue ya, kalau reciprocate tuh bakal kayak cakep gitu loh. Kayak sama-sama mau jalan hidupnya bareng gitu. Jadi kayak dua-duanya harus berasa laki ya. Iya, wah cantik sekali. Wih, bagus ya? Iya bagus. Gila, warnanya gemes banget. Warnanya bagus banget ya Mbak. Ini nama warnanya apa ya? Warnanya ini Wow, mahogani. Keren-keren. Bagus banget guys. I wish I can show you more. Oke. Apa tadi? Sampai mana? Jadi ke ini kan? Iya, sampai ini dua-duanya harus berasa laki to Yes. have each other. Iya. And then the other thing about having a life they won't be a part of, the more you glow, the more they want to be close to you. Wow. Makanya buat cewek-cewek di luar sana jangan lupa untuk glowing naturally and physically, mentally, emotionally. You have to be glow. Kayak feminim goddess Apple Herbs. Ya. Ya intinya kayak gitulah ya, fokus ke diri lo, upgrade skill di hidup lo, upgrade life lo tuh kayak apa, dan orang-orang tuh bisa ngelihat nanti buah dari hasil usaha lo yang akan orang tuh bisa lebih appreciate gitu. Iya. Jadi orang yang lebih mau deket-deket lah ya sama kita. Iya dong, pada mau nggak deket sama gadis gelas? Mau dong. Mau dong. Kalau nggak mau kita sedih loh. Iya, sedih loh langsung. Oke, yang terakhir apa Sa? Gue nggak kelihatan. Gue Iya lagi lagi. hebat banget. Hebat ya, puji Tuhan ya Iya. teman-teman. Kayak aku dari kecil emang nggak ada minus, jadi kayak bisa baca nih. Ini gue udah pakai software aja tapi nggak kelihatan. Ketahuan lagi. Oke, that's all actually, all the steps yang kayak how to make everyone, atau kayak semua, kita nggak ngomongin cuma satu pasangan lo doang, tapi kita bilang anyone to obsess with you. We have final tips buat kalian semua adalah, intinya, key-nya atau kuncinya dari semua percakapan kita ini adalah balance. Be just enough of a challenge without pushing them away. Make them work for your energy and they'll be locked. Oh my god. Bahasa Indonesia ya, Sa? Ini kita kayak bikin tulisan kayak gini tuh buat apa ya, sampai kayak sebenarnya biar lucu aja sih guys. Intinya tuh kayak kunci dari semua omongan ini sebenarnya lebih kepada kita tuh balance, harus balance. Nggak boleh kayak yang kita bilang tadi too over atau yang kurang atau kayak gimana. Intinya just be enough gitu loh, dengan dengan challenge, tanpa maksudnya kayak ya jadi diri lo apa adanya, cukup aja dengan apapun yang kita bilang match the energy whatever and so on, tanpa again melakukan hal-hal aneh kayak pushing them away atau kayak jadi ghosting atau jadi kayak melakukan hal-hal aneh. Karena in the end kayak kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup itu kita udah punya energi yang kita build kan, pastinya energi positif, energi negatif dan lain-lain. Ya kamu harus bisa bikin gimana caranya dia itu harus work kayak sesuaiin sama energi kita. Yang gue bilang, gue memancarkan energi positif, ya nggak? Iya dong. Iya dong. Iya. Maksudnya sama, pasti kan Sabrina sebagai partner gadis gelas juga di sini pasti kan mau match di energinya juga. Karena kan ya lu mau bareng-bareng di positive tujuan goals dari gadis gelas ini kan. Makanya in the end dengan kamu punya visi misi yang sama dan juga match my energy or me match your energy, ya akhirnya bikin kita tuh lock gitu loh. Karena kita cocok. Akhirnya ya udah yuk kita buat gadis gelas ini bisa mendunia. Mendunia berarti kita harus ngomongnya Inggris, Sab. Keluarkan dong anak HI lo. Udah lama lagi. Iya udah lama lagi. Aduh kita makanya udah lama banget guys. Jadi semoga ya in the next run kita pengen banget kayak gue tuh pengen banget invite pastor gue di gereja buat ngebahas salah satu topik kita gitu. And dan dia sebenarnya American. Jadi we have to speak English on the podcast. Jadi kita harus pakai subtitle. Maksudnya buat kita juga kadang-kadang nanti mungkin ngomong pakai bahasa Indonesia gimana. Tapi pastor gue kan dia American, tapi dia ngerti-ngerti udah 8 tahun di Indo. Oh, jadi dia udah ngerti-ngerti Indo lah. Sedikit-sedikit bisa lah, dia bisa ngomong. Nanti kita bakal panggil pastor kita buat ngomongin topik-topik yang ini upgrade skill. Udah jadi interview pakai Inggris gitu. Yes, semoga guys. Oke, I think that's all ya, Sa. Kamu ada yang mau ditambahin? I think that's all from me too. All good. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe Gadis Gelas. Jangan lupa share juga buat kalian yang mau kasih tahu gimana caranya orang-orang obses
sama diri kalian. Yuhu. Ya jangan lupa ya, atau mungkin ada teman-teman yang udah ngerjain step-step ini Ya. atau lagi ngerjain step-step ini, atau mungkin teman-teman tahu yang lain dari step yang ini, please komen di bawah karena kita akan bacain satu-satu, replay juga, atau bahkan kita bisa shout out di next video tentang how to make again anyone obsessed with you part 2 misalkan. Jadi jangan lupa, kita di sini nggak cuman kita doang yang sharing ke kalian, kita juga nungguin kalau kalian juga bisa sharing ke kita. Oke, see you guys on another video. Bye. Bye.